Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema semakin besar kebencian yang mantan tunjukkan kepadamu, semakin tidak mungkin ia bisa melupakanmu. Ya, jadi sesungguhnya kita itu tidak boleh membenci, karena membenci itu adalah sesuatu yang teramat sangat melelahkan, capek orang membenci itu. Membenci itu membutuhkan energi yang sangat besar ya. Dan membenci itu adalah sebab munculnya berbagai penyakit-penyakit hati. Tetapi ketika mantan berusaha melupakan kita, dan memang cinta kepada kita teramat sangat besar di dalam hatinya, sesuatu yang tidak pernah mantan mau mengakuinya, bahwa cinta di hatinya kepada kita teramat sangat besar, bahwa dia masih mencintai kita. Ya. Nah, tetapi mungkin karena mantan ini terlanjur ngomong kemana-mana, tidak akan pernah kembali kepada kita. Nah, sehingga mau tidak mau dia harus berusaha untuk melupakan kita. Tetapi yang namanya cinta jadi kalau cinta itu misal sebesar ini ini cinta nih, maka untuk melupakan orang berpikir dia harus menghadirkan kebencian. Karena membenci itu adalah cara yang paling mudah untuk bisa melupakan. Kalau cintanya sebesar ini, maka dia butuh kebencian yang lebih besar, begitu kan? Nah, padahal semakin besar kebencian yang harus dimunculkan di dalam hati, energi dan waktu yang diperlukan juga teramat sangat besar ya. Nah, sehingga ketika mantan menunjukkan kebencian yang begitu besar kepada kita itu berarti mantan harus begitu banyak menyediakan waktu untuk memikirkan kita, mencari sesuatu yang bisa dibenci dari diri kita. Dan semakin seseorang membenci, semakin banyak pula ia memikirkan orang yang ia benci tadi. Ya. Nah, sekarang ketika kebencian yang mantan tunjukkan teramat sangat besar, itu berarti bahwa semakin tidak mungkin pula dia bisa melupakan kita. Kenapa demikian? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan subscribe itu gratis. Nah, sekarang apa yang menyebabkan mantan tidak mungkin bisa melupakan kita? Kebencian kepada seseorang yang dia cintai. Ini sangat berbeda dengan kebencian kepada orang yang memang dia benci. Kalau seseorang itu memang dia benci, maka itu namanya kebencian yang alamiah. Hati, pikiran, itu secara alami sudah membenci. Pikiran tidak perlu mengajari hati. Hati tidak perlu mengajari pikiran untuk bisa membenci. Sesuatu yang tumbuh saja secara alamiah. Tetapi ketika mantan berusaha membenci seseorang yang pernah ia cintai,
maka dia butuh mempertahankan stamina di dalam membenci tadi. Pikirannya harus terus mengajarkan kepada hatinya untuk membenci. Hatinya menolak apa yang diajarkan oleh pikirannya. Ya, hatinya mengatakan bahwa dia masih mencintai. Nah, sehingga bagaimana mantan bisa melupakan kita jika setiap saat selalu terjadi pergulatan batin dan pikirannya. Jadi terjadi gejolak di dalam diri mantan setiap saat tentang kita. Ya. Nah, sehingga bagaimana tadi mantan bisa melupakan jika setiap saat pikirannya memikirkan kita, mencari-cari sesuatu agar bisa terus membenci kita. Ya. Sementara hatinya mengatakan tidak, bahwa di hati itu cinta kepada kita masih teramat sangat besar. Sehingga pada akhirnya mantan akan mencapai titik kelelahan, ya, di mana dia tidak sanggup lagi untuk bisa terus membenci kita. Karena itu, apapun yang mantan tampilkan hari ini, kebenciankah? Ya, menunggu waktu saja, di mana kebencian itu akan pudar dan yang muncul kembali adalah rasa cinta. Karena itu ya, biarpun orang sudah berpisah, saat seseorang pernah mencintai, nah ini juga berbeda nih. Mantan memang pernah mencintai kita, atau mantan hanya pernah memanfaatkan kita. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Sama-sama pernah bersama, tetapi rasanya beda. Ya, mantan yang memang pernah mencintai kita, walaupun sekarang terpisah dulu, dan yang dia tunjukkan adalah kebencian, suatu saat dia akan datang kembali dengan rasa cintanya, bukan dengan rasa bencinya. Kapan itu terjadi? Saat dia betul-betul sudah lelah dan tidak sanggup lagi untuk mencari alasan membenci kita. Maka pada saat itulah dia akan datang dengan cintanya, bukan dengan bencinya. Karena itu, setiap orang yang pernah mencintai, dia akan datang dan bersama kembali dengan orang yang ia cintai. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.